Baik, selamat pagi untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi hadir pada ruang virtual ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Indawati Pinem Esos MIP, selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Politik. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil mini riset kami mengenai partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Medan Kota, Kelurahan Pasar Baru dalam Pilwakot 2020. Baik, sebelumnya saya juga akan memperkenalkan anggota daripada kelompok 1 dengan saya sendiri, Rona Rinda Melani Hutasoid sebagai moderator. Yang kedua ada pemateri pertama ada Saudari Katia Dinata Saragi. Pemateri kedua ada Saudara Devani Maulana Nasution. Pemateri ketiga ada Saudari Elizabeth Pardede. Pemateri keempat ada Saudari Sagnes Sinaga. Pemateri kelima ada Saudari Nurul Asmi Pratiwi. Pemateri keenam ada Saudari Gracia Veronica Siregar. Dan selanjutnya nanti yang terakhir ada pemateri terakhir Saudara Rahmat Fitra Daulay. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya berikan waktu dan kesempatan kepada Saudari Tatia Dinata Saragi. Terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai abstrak, yaitu mini riset ini berjudul Partisipasi Politik Masyarakat di Kecamatan Medan Kota, Kelurahan Pasar Baru dalam Pemilihan Wali Kota 2020. Adapun permasalahan yang dikaji adalah masih banyaknya masyarakat di dalam daerah tersebut tidak menggunakan hak suaranya atau golput. Latar belakang banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya dikarenakan banyak faktor menghambat seperti sakit, pekerjaan, ketinggalan informasi, tak dapat surat, belum punya KTP pada saat pilwakot, dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan agar mahasiswa mengobservasi partisipasi politik pada lingkungan tersebut dan menambah wawasan mengenai pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian berada di Kota Medan, Kecamatan Medan Kota, Kelurahan Pasar Baru. Selain itu, pengumpulan data sekunder dengan mengutip melalui buku, jurnal, dokumen, berita online, dan bahan lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan survei kualitatif dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden seperti wawancara dan observasi, yaitu pengamatan langsung ke lapangan. Kami menemukan 13 responden dengan 8 laki-laki dan 5 perempuan, dan semua responden tersebut adalah golongan golput. Berdasarkan data yang didapat dari KPU, ada sekitar 43,70% pemilih, sementara sisanya tidak menggunakan hak pilih atau tidak datang ke KPU. Pada penelitian kami meneliti pada sekitar Kelurahan Pasar Baru. Responden yang kami temui rata-rata tidak memilih pada Pilwakot 2020. Presentasi pemilih pada Kelurahan Pasar Baru sekitar 39,18%. Atau sekitar 3.081 di Kelurahan Pasar Baru, bukan berbentuk lingkungan rumah, melainkan lingkungan pasar yang berisi toko-toko. Sekian pemaparan abstrak dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Tatia Dinata Saragi. Untuk mempertegas abstrak daripada hasil mini riset kami ini, kami menemukan kata kunci pada mini riset kami ini berdasarkan abstrak yang telah kami buat, yaitu pemilu, pilwakot, golput, dan partisipasi politik. Baik, untuk pemateri selanjutnya, saya berikan waktu dan kesempatan kepada Saudara Devani Maulana Nasution. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya untuk menyampaikan materi saya tentang pendahuluan. Pemilu merupakan salah satu tonggak penting yang mempresentasikan kedaulatan rakyat, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada negara demokrasi tanpa memberikan peluang adanya pemilihan umum yang dilakukan secara sistematik dan berkala. Oleh karenanya, pemilu digolongkan juga sebagai elemen terpenting dalam sistem demokrasi. Apabila suatu negara telah melaksanakan proses pemilu dengan baik, transparan, adil, teratur, dan berkesinambungan, maka negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara yang tingkat kedemokratisannya baik. Namun sebaliknya, apabila suatu negara tidak melaksanakan pemilu atau tidak mampu melaksanakan pemilunya dengan baik, di mana terjadinya berbagai kecurangan, diskriminasi, maka negara itu pula dinilai sebagai negara anti-demokrasi. Dalam sistem politik negara Indonesia, pemilu merupakan salah satu proses politik yang dilaksanakan setiap 5 tahun.
baik untuk memilih anggota legislatif maupun untuk memilih anggota eksekutif. Anggota legislatif yang dipilih dalam pemilu 5 tahun tersebut terdiri dari anggota legislatif pusat atau parlemen yang dalam ketenagagaraan Indonesia biasanya disebut sebagai DPR RI, kemudian DPRD daerah provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Sementara dalam konteks pemilu untuk pemilihan eksekutif, rakyat telah diberi peluang untuk memilih presiden, gubernur, dan bupati atau wali kotanya. Besarnya hak rakyat untuk menentukan para pemimpin dalam lembaga eksekutif dan legislatif pada saat ini tidak terlepas dari perubahan dan reformasi politik yang telah bergulir di negara ini sejak tahun 1998, di mana pada masa-masa sebelumnya hak-hak politik masyarakat sering didiskriminasi dan digunakan untuk kepentingan politik penguasa saja dengan cara mobilisasi. Namun rakyat sendiri tidak diberikan hak politik yang sepenuhnya untuk menyeleksi para pemimpin, mengkritisi kebijakan dan proses dialogis yang kritis, sehingga masyarakat dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan-kepentingannya. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia melalui amandemen pertama hingga ketiga pada tahun 2002 telah memberi peluang pemberian hak politik masyarakat untuk memilih presiden secara langsung, di mana sebelumnya presiden hanya dipilih oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara ini. Namun perubahan konstitusi telah merubah pula kelembagaan politik negara ini. Perubahan yang terjadi mengikut kepada Undang-Undang Dasar tersebut juga terjadi pada pemilihan kepala daerah. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka Undang-Undang Dasar tersebut telah memberikan hak politik rakyat untuk memilih gubernur dan bupati atau wali kotanya secara langsung. Dengan demikian, hak politik masyarakat untuk melakukan partisipasi politik secara konvensional terbuka lebar. Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawatan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Ia memiliki makna yang sangat terpenting dalam bergeraknya roda dan sistem demokrasi. Apabila masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik akan berjalan dengan baik. Sehingga akan sangat berarti pula terhadap perkembangan bangsa dan negara ini, sebaliknya partisipasi. Proses politik yang penting di Kota Medan yang semula diharapkan mendapat dukungan partisipasi politik masyarakat yang tinggi dan berkualitas ini, malah pada kenyataannya hanya menunjukkan angka 43,70% sebanyak 28.883 masyarakat yang ada di Kecamatan Medan Kota yang berpartisipasi ikut mencoblos dalam pilihan wakil wali kota, sementara ada 46,30% tidak menggunakan hak suaranya. Realitas dan fenomena rendahnya partisipasi politik ini merupakan hal yang sangat memprihatinkan, karena hak politik merupakan salah satu hak asasi. Namun masyarakat yang telah diberi hak pilihnya tersebut justru tidak mau menggunakan hak pilihnya. Padahal partisipasi politik masyarakat diharapkan setidaknya mencapai 70%. Karena dengan tingkat seperti itu, maka kita dapat mengatakan tingkat partisipasi politik dalam pemilihan umum sudah tinggi, sehingga legitimasi pemerintahan bisa diperoleh dengan kuat. Namun sebaliknya, apabila partisipasi politik yang ikut memilih dalam pemilu rendah, maka legitimasi pemerintahan pun bisa dikatakan lemah. Fenomena demikian menimbulkan masalah dan pertanyaan bagi kita. Mengapa masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya? Faktor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan tahun 2020? Rangkaian fenomena rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya di Kota Padang, rendahnya keikutsertaan serta masyarakat Medan dalam mencoblos dalam pemilu kepala daerah. Wali Kota Medan tahun 2020 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya memunculkan pertanyaan yang akademis yang perlu dijawab dalam penelitian ini, yaitu faktor-faktor apa yang menyebabkan rendahnya penggunaan hak masyarakat dalam Pilkada Wali Kota dan Wali Kota Medan tahun 2020. Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi proses penyelenggaraan pemilu Pilkada Kota Medan, sehingga dapat dimanfaatkan oleh KPU dan pemerintah maupun partai politik serta masyarakat lainnya dalam konteks upaya peningkatan partisipasi politik di masa depan. Demikian materi dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Devani Maulana Nasution yang telah membacakan pendahuluan daripada hasil mini riset kami kelompok 1. Untuk selanjutnya saya berikan ruang dan kesempatan kepada Saudari Elizabeth Pardede untuk membacakan materi selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan permasalahan dari makalah yang dibahas.
dari penelitian yang dibahas. Fenomena pemilu dalam Wali Kota Medan tahun 2020 menimbulkan masalah dan pertanyaan bagi kita. Mengapa masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya? Faktor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan tahun 2020? Rangkaian fenomena rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya di Kota Medan dan rendahnya keikutsertaan masyarakat Medan dalam mencoblos pemilu Wali Kota Medan tahun 2020. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, memunculkan pertanyaan akademis yang perlu dijawab dalam penelitian ini, yaitu faktor-faktor apa yang menyebabkan rendahnya penggunaan hak pilih masyarakat atau turnout vote dalam Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan tahun 2020. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan variabel penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Kota Medan tahun 2020. Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi proses penyelenggaraan pemilu Pilkada Kota Medan, sehingga dapat dimanfaatkan oleh KPUD dan pemerintah maupun partai politik serta masyarakat lainnya dalam konteks upaya peningkatan partisipasi politik di masa depan. Demikian permasalahan yang saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Elizabeth Pardede yang telah membacakan bagian penting daripada mini riset ini, di mana terdapat permasalahan dalam pemilihan Pilwakot kemarin di Kecamatan Medan Kota di Kelurahan Pasar Baru. Untuk yang selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang metode dan pengumpulan data, di mana materi ini akan disampaikan oleh Saudari Satnes Sinaga. Kepada Saudari Satnes Sinaga, ruang dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai metode dan pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian berada di Kota Medan, Kecamatan Medan Kota, Kelurahan Pasar Baru. Selain itu, pengumpulan data sekunder dengan mengutip melalui buku, jurnal, dokumen, berita online, dan bahan lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan survei kualitatif dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden, seperti wawancara dan observasi, yaitu pengamatan langsung ke lapangan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berupa 4 pertanyaan terbuka terkait dengan mengapa tidak memilih pada saat pemilihan wali kota 2020. Pada penelitian ini terdiri atas 13 responden yang berusia 17 tahun ke atas, yang mana jumlah wanita 5 orang dan laki-laki 8 orang. Responden ini terdiri dari berbagai kalangan yang bertempat tinggal di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota. Demikian materi dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Satnes Sinaga yang telah menjelaskan atau memaparkan tentang metode dan pengumpulan data, di mana pada mini riset ini kami melakukan pendekatan kualitatif dan juga kami mengumpulkan data berdasarkan buku, jurnal, dan lainnya. Namun kami melakukan observasi dan wawancara juga pada kegiatan mini riset ini. Baik, untuk membacakan hasil daripada mini riset kami ini berdasarkan kajian teori yang telah kami siapkan, saya berikan waktu dan kesempatan kepada Saudari Nurul Asmi Pratiwi. Ruang dan waktu saya berikan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan menyampaikan mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai pemilihan umum. Pengaturan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu tidak lagi menggunakan istilah pemilihan umum kepala daerah ataupun pemilu kada, tetapi pemilihan gubernur, pemilihan bupati, ataupun pemilihan wali kota.
Demikian halnya yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota yang daya berlakunya hanya 1 hari, serta merta dicabut oleh Perpu Nomor 1 Tahun 2014. Meskipun tata cara pemilihan tidak lagi secara langsung, namun istilah yang digunakan sama. Istilah yang sama kembali digunakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, pemilihan kepala daerah kembali ditetapkan dengan berpasangan pemilihan gubernur dengan wakil gubernur, bupati dan wakil gubernur, saya ulangin, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan juga wakil wali kota yang selanjutnya disebut pemilihan, yaitu pelaksana kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara langsung dan demokratis. Pemilihan dilaksanakan 5 tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menuju penyelenggaraan pemilihan serentak secara nasional pada tahun 2027 ditempuh melalui 7 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu pemilihan serentak pada bulan Desember 2015 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016. Tahapan yang kedua yaitu pemilihan serentak bulan Februari tahun 2017 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2016. Dan yang masa jabatan berakhir pada tahun 2017. Tahapan yang ketiga yaitu pemilihan serentak bulan Juni tahun 2018 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019. Tahapan yang keempat yaitu pemilihan serentak tahun 2020 untuk gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan tahun 2015. Tahapan yang kelima yaitu pemilihan serentak pada tahun 2022 untuk gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan tahun 2017. Tahapan yang keenam yaitu pemilihan serentak pada tahun 2023 untuk gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan tahun 2018. Tahapan yang ketujuh yaitu pemilihan serentak pada tahun 2027 untuk gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan penyelenggaraan pemilihan serentak secara bertahap, terdapat daerah yang periodisasi masa jabatannya sudah berakhir namun belum diselenggarakan pemilihan, sehingga terjadi kekosongan jabatan kepada daerah. Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat pejabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi media sampai dengan pelantikan gubernur. Untuk mengisi kekosongan jabatan bupati atau wali kota, diangkat pejabat bupati atau wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pertama sampai dengan pelantikan bupati atau wali kota. Agar pemilihan kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka harus ada badan yang mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawasan Pemilihan Umum atau Panwaslu, Provinsi dan Panwaslu Kabupaten Kota. Sedangkan khusus untuk daerah Aceh, Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan atau KIP dengan diawasi oleh Panitia Pengawasan Pemilihan Aceh atau Panwasli Aceh. Pengertian lain tentang Pilkada adalah di mana pemilihan gubernur dan pemilihan bupati wali kota yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten kota untuk memilih gubernur dan bupati atau wali kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan dalam penyelenggaraan pilkada telah diatur dalam undang-undang berikut, yaitu dasar hukum penyelenggaraan pilkada yang antara lain adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemilihan Daerah, yang kedua Undang-Undang Nomor 32 tentang Penjelasan Pemerintahan Daerah, yang ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang terakhir yaitu Peraturan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 3 tentang Perpu Nomor 3 tahun 2005. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nurul Asmi Pratiwi yang telah membacakan hasil dan juga pembahasan melalui kajian teori yang telah disediakan kelompok 1. Untuk memperjelas hasil daripada mini riset kami ini,
kami menemukan beberapa responden kurang lebih dari 15 tentang alasan mengapa tidak ikut memilih. Untuk membacakan hasil daripada responden ini, saya berikan waktu dan kesempatan kepada Saudari Gracia Veronica Siregar. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan hasil responden. Adapun hasil dari penelitian kami menemukan 13 responden, di mana di 13 orang ini terdiri dari 8 laki-laki dan 5 perempuan. Tentang alasan mengapa mereka tidak memilih pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota pada tahun 2020 kemarin. Berikut hasilnya, yaitu yang pertama, responden pertama bernama Mulyadi, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan menarik becak, beragama Islam, suku bangsa Jawa. Bapak Mulyadi tidak memilih karena bukan berasal dari kota Medan. Yang kedua yaitu Putra, berjenis kelamin laki-laki, bekerja sebagai buruh kasar, beragama Islam, suku bangsa Padang. Bapak Putra tidak memilih karena tidak dikasih surat memilih. Dan yang ketiga yaitu nama Pendi, jenis kelamin laki-laki, bekerja sebagai penjaga malam di toko, beragama Kristen, bersuku Nias. Bapak Pendi tidak memilih karena pekerjaan. Dan responden yang keempat yang bernama Nila, jenis kelamin perempuan, bekerja sebagai jualan atau pedagang kaki lima, beragama Islam. Ibu Nila tidak memilih karena tidak bernomisili di Medan. Dan responden yang kelima, yang bernama Angga, jenis kelamin laki-laki, bekerja sebagai buruh, beragama Muslim, bersuku Aceh. Bapak Angga tidak memilih karena tidak tahu informasi ada pemilihan wali kota pada tahun 2020 kemarin. Dan responden yang keenam yang bernama Fitri Sari, jenis kelamin perempuan, bekerja sebagai pedagang kaki lima, beragama Islam. Bersuku Jawa. Ibu Fitri tidak memilih pemilihan wali kota kemarin karena belum mempunyai KTP. Dan responden ketujuh yaitu Ibu Triandriani, jenis kelamin perempuan, bekerja sebagai buruh, beragama Islam, bersuku Minang atau Padang. Ibu Triandriani tidak memilih karena tidak ada pilihan cocok di hati ibu itu. Dan responden ke-8 yang bernama Bapak Suryato, jenis kelamin laki-laki, bekerja sebagai pedagang kaki lima, beragama Islam, bersuku Jawa. Bapak Suryato tidak memilih karena tidak berdomisili di Medan. Responden ke-9 yaitu Bapak Fajar Anwar, berjenis kelamin laki-laki, bekerja sebagai buruh kasar, beragama Islam, bersuku Melayu. Bapak Fajar tidak memilih pada pemilihan wali kota kemarin karena belum mempunyai KTP atau dalam masa tahap pengurusan. Dan responden yang ke-10 yang bernama Ibu Rusdiani, jenis kelamin perempuan, bekerja sebagai jualan atau pedagang kaki lima, beragama Islam, bersuku Batak Mandailing. Ibu Rusdiani tidak memilih karena sedang bekerja pada saat pemilihan tersebut. Responden yang ke-11 yang bernama Ibu Masriani, jenis kelamin perempuan, bekerja sebagai pedagang kaki lima, beragama Kristen, bersuku Batak Mandailing. Ibu Masriani tidak memilih karena KTP masih dalam masa pengurusan. Dan responden yang ke-12 yang bernama Bapak Andre, jenis kelamin laki-laki, bekerja sebagai tukang parkir, beragama Kristen, suku Batak Toba. Bapak Andre tidak memilih karena sedang bekerja pada saat pemilihan tersebut dilaksanakan. Dan responden yang terakhir yaitu Bapak Muhammad Rudi, jenis kelamin laki-laki, bekerja sebagai pedagang atau pedagang kaki lima, beragama Islam, suku bangsa Minang. Bapak Rudi tidak memilih karena dalam keadaan sakit pada pemilihan wali kota tersebut. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Gracia Veronica Siregar yang telah membacakan dan mempresentasikan tentang hasil responden daripada hasil mini riset kelompok 1. Baiklah,
Demikian hasil mini riset kami. Selanjutnya kami menarik sebuah kesimpulan, dan kesimpulannya akan dibacakan oleh Saudara Rahmat Fitra Daulay. Kepada Saudara Rahmat, saya berikan waktu dan kesempatan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Kecamatan Medan Kota, Kelurahan Pasar Baru adalah salah satu dari 21 kecamatan yang berada di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Terdapat 13 responden yang telah diwawancarai. 13 responden tersebut yaitu 8 orang pria dan 5 orang wanita. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab seseorang tidak menggunakan hak pilihnya. Adapun faktor sakit, pekerjaan, ketinggalan informasi, tak dapat suara, belum punya KTP pada saat pilwakot, dan lain-lain. Berdasarkan data yang didapat dari KPU, ada sekitar 43,70% pemilih, sementara sisanya tidak menggunakan hak pilih atau tidak datang ke KPU. Pada penelitian kami meneliti pada sekitar Kelurahan Pasar Baru, responden yang kami temui rata-rata tidak memilih pada Pilwakot 2020. Persentase pemilih dan Kelurahan Pasar Baru sekitar 39,18% atau sekitar 3.081 di Kelurahan Pasar Baru yang berbentuk lingkungan rumah, melainkan lingkungan pasar yang berisi toko-toko, sehingga kami kesulitan untuk mencari responden. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Rahmat Fitra Daulay yang telah membacakan kesimpulan. Baik, terima kasih atas perhatian daripada saudara-saudari kelas A, PPKN A. Demikianlah hasil mini riset yang dapat kami jelaskan, di mana pada mini riset ini terdapat 13 responden yang telah kami wawancarai, dan juga kami mengobservasi langsung ke lapangan, ke Kecamatan Medan Kota, Kelurahan Pasar Baru, di mana terdapat beberapa faktor yang berbeda-beda yang menyebabkan mereka tidak menggunakan hak pilihnya, baik alasan pekerjaan, sedang sakit, ketinggalan informasi, tidak dikasih surat, dan beberapa alasan lainnya. Mungkin makalah yang kami share ataupun PPT yang kami share dapat menjadi pedoman nanti untuk teman-teman sekalian. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, demikian mini riset yang dapat kami presentasikan. Jika terdapat pertanyaan, kami persilahkan. Baik, jika tidak ada pertanyaan, dan mungkin nanti jika ada yang ingin dipertanyakan, boleh di chat kepada anggota kelompok 1. Baik, sekian materi dan presentasi kami kelompok 1 pada hari ini. Jika terdapat kesalahan dari baik di PPT kami, di makalah kami, maupun dalam presentasi kami meminta maaf. Semoga teman-teman memakluminya. Saya ucapkan terima kasih, selamat pagi.